Warga dibuat ketakutan. Sosok ular berkepala manusia muncul menampakkan diri. Goa yang terletak di Kampung Sibito, Sumatera Utara ini diduga tempat bersemayamnya sosok makhluk ular berkepala manusia tersebut. Apa yang akan kita katakan bila mendengar ular berkepala manusia? Reaksi pertama yang akan dialami setelah mendengar ada ular berkepala manusia adalah bertanya-tanya akan kebenaran fenomena yang baru saja didengar tersebut. Selain itu, rasa penasaran juga tak ayal membuat kita untuk berusaha melihat dan mencari informasi sebenarnya mengenai hal tersebut. Setelah melihat dan membuktikan sendiri keberadaan cerita tersebut dengan segala informasi yang didapat, mungkin kita akan bertanya kembali, bagaimana mungkin ada ular berkepala manusia di dunia ini? Bukankah hal itu terdengar sungguh mustahil? Untuk menghilangkan rasa penasaran ini, akhirnya tim memutuskan untuk menelusuri jejak dari cerita itu, di mana di sebuah tempat, tepatnya di Kabupaten Labuan Batu, Kecamatan Aiknatas, Desa Simonis, Kampung Sibito, Sumatera Utara. Menurut masyarakat sekitar, banyak yang sudah melihat penampakan ular besar, tapi memiliki kepala seperti manusia. Tim akhirnya mendatangi tempat tersebut dan ingin melihat perwujudan dari ular besar tersebut. Setelah melakukan perjalanan selama 3 jam, sampailah tim ke tempat yang dituju. Namun, tim kebingungan karena tidak ada masyarakat sekitar yang mau mengantar tim ke tempat tersebut dengan alasan trauma dan takut. Setelah kami mencari informasi, ternyata ada satu orang yang bernama Sulaiman, yang konon satu-satunya orang yang berani dan sering ke tempat tersebut. Tim akhirnya menuju rumah Pak Sulaiman, tapi ternyata Pak Sulaiman menurut istrinya sedang pergi ke lokasi goa ular tersebut. Dengan petunjuk dari seorang warga, tim menelusuri perbukitan yang semak. Dengan berpatokan pada jalan setapak, beruntung tim bisa menemukan Pak Sulaiman. Di tempat itu terdapat sebuah gubuk yang tidak terawat karena memang jarang ditempati. Ternyata tempat lokasi tersebut merupakan perkebunan karet, namun sudah tidak terawat karena ditinggalkan para pemiliknya karena ketakutan. Menurut Pak Sulaiman, tempat ini memang perkebunan karet, namun dikarenakan para pekerja sering ditampakkan sosok ular berkepala manusia, akhirnya mereka meninggalkan dan tidak berani merawat perkebunan tersebut. Menurut Pak Sulaiman juga, ular sering menampakkan diri pada para petani antara tengah hari dan menjelang maghrib. Ya, gitu kan. Dan ini perkenalkan, ini tim saya. Kami orang berempat di sini, tim saya. Yang satu lagi entah masih di belakang kali. Sebelumnya mohon maaf Pak, dari mana? Kami dari Sumatera Utara, di daerah Medan, kota Medan di sana tinggal. Teringatnya kok bisa tahu kesini? Dengar-dengar cerita, dengar kabar gitu kan dari ada sebagian kawan. Ya, saya dengar-dengar gitu kan di sini ada sejarah gitu, makanya saya ingin menggali sejarah itu kebenarannya gimana gitu kan. Ini Mas kan orang pemberani, ya menurut ceritanya masyarakat di situ adalah Mas orang yang sangat berani dan tangguh di sini, makanya kami datangin. Kenapa? Tadi kami pun sempat juga sih bertanya sama masyarakat gitu kan, yang bisa mengantar kami ke sini. Ternyata enggak ada yang berani yang bisa mengantar kami ke sini, ataupun nggak sanggup mungkin yang mengantar diri. Kenapa? Entah rasa ketakutan ataupun gimana, saya punya kurang tahu persis gitu kan. Cuma ditujukan ke salah satu rumah Mas, makanya kami datangin karena cerita masyarakat Mas itu katanya orangnya lang-lang buana, sering luyur ke sana kemari. Maksudnya tujuan Bapak ke sini
Nah, itu dia. Mencari Hanya mencari kebenaran cerita. kebenaran cerita dari baik dari masyarakat banyak itu kan, konon ceritanya di daerah sini betul katanya ada gua ular. Ada Pak, ada. Ada gua. Ini dia lokasinya Pak. Tapi nggak pernah dimasuki orang ini Pak. Oh, ini di situ. Nanti boleh kita ke situ nanti. Boleh Pak. Nah, Gimana ya? Nggak pernah betah lah sini ya, yang punya ini termasuk orang kaya lah kan, karyawannya nggak betah di sini. oh ditinggal saya. Iya, Oh, bukan punya salah satu penduduk itu, perorangan. Bukan. Jadi ini terbengkalai gitu ya, kebun-kebun terbengkalai gitu. Apa sebabnya? Setiap ada karyawan di sini, seringkali ada penampakan ular berwujud manusia, separuh manusia, separuh ular ya. Oh, di lokasi ini lah ya. Lokasi ini, Pak. Itu banyak orang yang pernah membuktikan bahwa itu ada. Ya banyak Pak, Banyak yang lihat dengan sering. termasuk warga sini semua. Oh, udah lihat semua Udah, gitu kan, ada kan. Ya maksudnya penampakan itu serang. Ya. Itu keluarnya kalau kita pengen jumpa gitu kan. Iya. Itu biasanya dia keluar pakai waktu apa tidak? Pakai waktu tengah hari, kita tengah hari sama mau menjelang maghrib ya Pak. Oh, penampakan itu ada. Untuk itu, tim akan mendatangi tempat pada tengah hari berharap ular tersebut menampakkan diri. Tim bersama Pak Sulaiman akhirnya menuju tempat di mana sering ada penampakan ular tersebut. Namun, sosok ular berkepala manusia tersebut tidak ada tanda-tanda menampakkan diri. Betul kata masyarakat di sini adalah pemirsa, jarang sekali dijarah orang yang mana sudah ditinggalkan sama pemilik ataupun karyawan. Sangat besar sekali batunya. Hati-hati. Nah, itu pemirsa, inilah guanya. Inilah yang diceritakan di sini, ada ular berkepala manusia. Yang ceritanya setiap tengah hari, pas kebetulan kami ini di sini udah mau tengah hari juga. Tim tidak menyerah karena menurut warga sekitar, ular tersebut menampakkan diri pada tengah hari dan menjelang maghrib. Sambil menunggu maghrib, tim kembali ke gubuk untuk mempersiapkan penelusuran menjelang maghrib. Lokasi yang sering muncul ular besar berkepala manusia tersebut adalah perbukitan kecil di mana di puncak bukit terdapat gundukan batu besar, dan pada gundukan batu tersebut ada 3 buah pintu gua, tapi pintu gua tersebut cukup kecil dan untuk masuk ke gua tersebut tidaklah mudah karena arah lubang gua tersebut menjurus ke dasar bumi. Rasa penasaran semakin tinggi. Selain ingin mengetahui sosok ular berkepala manusia tersebut, tim ingin mengetahui isi dalam gua tersebut. Karena konon dalam gua tersebut terdapat ular yang sudah menjadi batu, dan konon menurut warga ular itu dihimpit oleh batu. Dan yang menambah penasaran, konon gua ini tempat peninggalan kerajaan. Lah, para sahabat, karena tadi siang ceritanya sama Mas Sulaiman itu kan ceritanya yang disebut makhluk misteri itu yang disebut ular setengah manusia ataupun berkepala manusia menjelang maghrib ataupun malam, maka kami menyempatkan diri masuk ke guanya ataupun ke tempatnya, ke sarangnya ini. Ini kami udah alhamdulillah udah menjelang maghrib, hampir pun mau maghrib ini, makanya kami pakai apa? Menjelang maghrib kembali tim mendatangi lokasi tersebut. Namun kembali tidak menemukan tanda-tanda kemunculan sosok ular berkepala manusia tersebut. Tapi tim sepakat akan langsung memasuki gua tersebut. Dengan merangkak, tim berusaha masuk ke dalam pintu gua yang ternyata dalam gua tersebut semakin ke dalam semakin luas. Dalam goa, aroma bau mistis sangat terasa.
bau anyir, dan hawa dingin membuat bulu kuduk merinding. Tapi rasa penasaran yang tinggi, tim terus menelusuri ruangan goa berharap ada petunjuk tentang fenomena ini. Banyak menemukan kejadian aneh dalam goa. Tim melihat penampakan sosok luar besar, namun tiba-tiba menghilang. Ruangan goa tiba-tiba bergetar seperti gempa bumi, dan suara bergemuruh seperti guntur.